Tuntun tantenya terima Yesus. Indahnya tinggal di dalam hadirat. Sebab Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Engkau di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami rasakan akan kehadiran-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Pulihkan keadaan kami. Sembuhkan semua sakit kami, Tuhan. Dan bawa kami masuk ke dalam setiap pintu-pintu kesempatan di mana pertobatan ada, di mana pemulihan hidup terjadi, di mana keajaiban Tuhan nyata. Anugerahkan semua itu bagi setiap kami. Dan penuhi kami dengan roh hidup takut akan Tuhan. Hidup berlaku jujur, setia, dan taat. Anugerahkan kasih-Mu yang luar biasa itu dan berkati kami semua. Curahkan roh hikmat, pengertian, dan pengenalan yang benar akan Kau di tengah-tengah kami. Berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Dan dengan anugerah Tuhan yang besar, sebelum kita masuk firman lebih dalam, izinkan saya dengan seizin Ibu Gembala, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma, seluruh pemimpin gereja sidang jemaat, untuk memberi kesempatan sebuah kesaksian yang tidak direncanakan. Sesuatu telah terjadi, katakan kiri kananmu, sesuatu telah terjadi. Dan semua yang terjadi menuju kepada tujuan Tuhan yang mulia atas hidup kita. Saya ini baru kembali kira-kira 15 menit yang lalu dari sebuah perjalanan dari gereja Betani FOG Jombang menuju ke tempat tujuan kira-kira 30 menit jaraknya. Jadi saya sudah pulang pergi. Dan memang sesuatu telah terjadi. Supaya yang terjadi ini hangat, menyenangkan, dan bisa disajikan di hadapan meja umat Tuhan. Saya mau undang sepasang suami istri yang sekarang menjadi bagian dari pelayanan tim dan keluarga dari LDS Ministry Kegerakan 5 Jawatan di Surabaya. Saya undang Pak Sanjaya beserta istrinya, Ibu Nancy yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Boleh bangkit berdiri? Boleh tampil ke depan? Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Hari ini sesuatu telah terjadi kepada mama tercinta dari Pak Sanjaya. Biar Pak Sanjaya dan Bu Nancy berbagi kesaksian apa yang terjadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom.
Selamat sore. Jadi sebelumnya perkenalkan diri. Saya Sanjaya dan istri saya Nancy. Kami tadi dari Surabaya jam 11 ke Jombang, dan kebetulan saya juga sebetulnya asli Jombang. Kami sudah tetap di Surabaya, tapi orang tua atau tepatnya mama ini masih di Jombang. Kebetulan kemarin memang kami sudah merencanakan dengan Pastor Johan untuk dari Jombang ini menuju ke desa kami. Tadi siang kami sampai di Jombang dan kami menuju ke rumah, dan mama kebetulan juga disediakan jamuan makan siang sebetulnya. Jadi dari kemarin itu saya sudah komunikasi untuk makan di rumah saja, dan coba dimasakkan beberapa masakan, salah satunya bakmoy dan sop merah. Jadi kami kemarin, tadi makan bersama-sama dengan Pastor Johan, dan akhirnya kami ngobrol-ngobrol. Setelah makan kami bincang-bincang, kesana kemari. Secara kebetulan juga tadi mama saya yang sebelumnya juga masih menganut agama yang lain, dan Tuhan itu memang luar biasa. Jadi tadi digangi sama Pastor Johan, ayo kita berdoa, dan gak menolak sama sekali. Ayo kita berdoa. Jawabannya, doa itu nggak ada yang jelek katanya gitu. Jadi akhirnya tadi dari istri saya sama Bu Angel, istri saya yang mendoakan mama saya, Bu Angel yang memateraikan doa istri saya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu siang hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami sepakat berdoa dalam nama-Mu Tuhan. Mohon hadirat-Mu lawat-Mu saat ini Tuhan. Engkau menjamah melalui saat ini Yesus. Engkau memberkati untuk kesehatan ya Bapak. Engkau memberkati untuk di usia tuanya ini Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu Yesus. Kebahagiaan yang berasal daripada-Mu ya Bapak. Engkau memberikan kesehatan ya Yesus. Damai sejahtera-Mu Tuhan turun asmani ya Bapak. Dan siang hari ini Tuhan, kami sepakat minta di dalam nama-Mu Yesus. Kemurahan-Mu Tuhan untuk kami. Kemurahan-Mu untuk kami Yesus. Menjamah-Mu Tuhan boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu ya Bapak. Oh Yesus, Engkau yang menguduskan Tuhan, Engkau yang melawat Tuhan, Engkau menjamah saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan melawat mengerami kami saat ini Yesus, menjamah ya Bapak. Oh Yesus, bilur-bilur-Mu Tuhan, darah-Mu ya Yesus, menyelamatkan kami ya Bapak. Oh haleluya, haleluya Yesus. Sehingga kami Tuhan boleh percaya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini dengan lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat adalah jalan-jalan hidup kami. Mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami keselamatan di dalam hidup kami. Iya, Tuhan ada dengan baik menjalani masa depan kita. Iya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan
memang Tuhan luar biasa. Jadi ikutin apa yang diucapkan oleh Bu Angel tanpa ada penolakan sama sekali. Jadi mungkin berikutnya kesaksian ini bisa memenangkan satu jiwa ya, yaitu mama saya yang kita sendiri berdua sebetulnya juga sudah mendoakan tiap malam. Dan secara tiba-tiba, tidak sampai puluhan tahun, hari ini Tuhan sudah menjawab dan menyatakan kemuliaannya. Amin. Terima kasih. Mari sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kitab suci loh yang berkata, satu jiwa bertobat terima Yesus, seisi sorga bersorak-sorai. Amin. Kemuliaan yang luar biasa, ternyata ini kembali menggenapi rencana Tuhan. Sambungan kemuliaan seperti seekor Raja Wali yang mabung, masuk kemuliaan kembali. Saya dianugerahkan semua yang terhilang melalui kematian dan melalui kematian yang juga dibangkitkan, saya disambung. Saya mau perkenalkan seseorang yang sering Bapak Ibu lihat hari ini ada di tengah-tengah kita yang tadi namanya disebut untuk menuntun Mama Pak Sanjaya untuk bertobat. Mari saya undang ke depan yang sekarang menjadi istri saya satu-satunya yang sah di hidup saya. Inilah wanita yang menggagalkan duren saya. Shalom, saya bersukacita untuk kembali ada di gereja Betani, bertemu dengan Bunda Ingawati yang kami sangat kasihi, dengan semua keluarga besar Betani. Saya bersukacita kenapa? Karena hari ini anugerah Tuhan yang luar biasa, kami boleh punya kesempatan untuk mendoakan mamanya Pak Sanjaya dan juga mertuanya Ibu Nancy di kota Jombang. Saya percaya ini bukan satu kebetulan, tapi semua sudah waktunya Tuhan. Jadi di dalam hidup ini saya sangat percaya bahwa segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Amin. Kalau biasa mendoakan orang itu, saya diberi anugerah Tuhan untuk merasakan segala sesuatu. Tuhan lewat Roh Kudus menuntun saya ketika kalau menumpangkan tangan berdoa itu seperti Tuhan bilang gitu, ini seperti ini seperti ini. Tapi tadi waktu mendoakan tante atau mama Pak Sanjaya dan mertuanya Ibu Nancy, saya merasakan satu aliran roh dan juga air yang turun, tenang, dan hati ini merasakan luapan yang sukacita. Merasakan bahwa Tuhan itu hadir untuk menjamah mamanya Pak Sanjaya ini. Jadi saya percaya suatu hari Tuhan akan buat sesuatu yang indah di dalam kehidupan tante ini. Dan satu jiwa yang dimenangkan itu membuat pintu sorga terbuka lebar. Dan saya percaya hari ini di sorga, para malaikat bersukacita dan bersorak-sorai. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Dan Bapak Ibu, mari kita buka Yosua 3 ayat 1 sampai yang kelima. Bu Angel Johan akan bacakan firman Tuhan ini sebelum kembali ke tempat duduknya. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari,
para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segeralah sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Sama-sama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada tujuan dari bangsa Israel ketika mereka diperintahkan meninggalkan Mesir setelah 430 tahun lamanya dijajah, disakiti, dipahitkan dengan pekerjaan yang keras. Saat itu mereka hendak menuju ke suatu tempat dengan tujuan dan pilihan dan tuntunan Tuhan lewat tiang api, tiang awan. Tetapi sayang sekali, 5 dosa besar. Dosa percabulan, mencobai Tuhan, berbuat jahat, berzina, bersungut-sungut, menginginkan hal-hal yang jahat. Dosa-dosa ini termasuk mendustai, melukai, dan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Membuat bangsa ini akhirnya 40 tahun keliling padang gurun. Kesia-siaan. Meskipun baju tidak rusak, kasut tidak rusak, tetapi tidak sampai tujuan. Hingga semua pada saat itu generasi yang berangkat dari Mesir mati punah di padang gurun. Sisa beberapa orang. Joshua bin Nun, Kaleb bin Yefune, dan generasi yang lahir sesudah itu, mereka disunat dengan perjanjian daging. Ini pembatas dari mendekati tempat dan tujuan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Mengapa saya berkata luar biasa? Karena ternyata ada satu kejadian, Yosua sebagai pemimpin bangunnya pagi-pagi. Kita harus bangun pagi setiap hari. Baik ini umat, pendoa, asyur, ataupun pemimpin, ataupun sidang jemaat, diaken, penatua. Semua kita sebelum ibadah sebaiknya datang pagi-pagi. Datang lebih awal. Kenapa? Karena ini kitab suci, ini Tuhan pesankan sebelum menjamu kehadiran Tuhan, sebelum mencapai tujuannya. Kita harus datang pagi-pagi. Bahkan kita harus menunggu munculnya tabut. Kita mesti siapkan diri untuk menyambut hadirat Tuhan. Tidak boleh main-main dalam hidup ini. Tidak boleh malas-malasan di balik kesempatan hidup yang Tuhan beri selepas pandemi COVID-19 ini. Tidak boleh menunggu lagi hari ini. Ketika Tuhan perintahkan berbuat baik, kerjakan. Ketika kita tahu kita berbuat salah, berbuat dosa, bertobat. Tidak boleh ragu-ragu. Kadang dalam hidup, kita tidak sadar. Kita tidak bisa lihat punggung kita. Tetapi orang sekitar kita bisa melihat punggung kita. Kesalahan kita, pelanggaran kita, bahkan dosa yang kita perbuat. Orang lain melihatnya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kita berbuat sesuatu yang membuat saudara-saudara seiman kita tercandung. Karena itulah kitab suci berkata, harus ada jarak antaramu dengan tabut. Harus ada jarak antaramu dengan Tuhan. Inilah terkadang di dalam hidup. Kita mesti dengaran akan suara roh. Inilah di dalam hidup terkadang kita harus belajar untuk berdiam. Berhenti dari semua rutinitas. Terkadang di dalam hidup
Kita harus memberi semua area nyaman kita untuk menerima teguran. Yesus berkata, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Sakit enggak dipotong, saudara? Sakit loh, enggak enak terima teguran. Enak enggak terima koreksi? Enggak enak. Tetapi sesuatu yang dari Tuhan itu bersifat untuk menolong kita. Untuk mengembalikan kita di jalan Tuhan lagi. Untuk membawa kita masuki pintu pertobatan. Supaya di masa depan jangan menabur kehancuran. Jangan menabur dosa yang akan menuju maut. Jangan memulai sesuatu dari daging. Kemudian di masa depan menuai kehancuran hidup. Tuhan hentikan dengan caranya yang mungkin tidak enak bagi kita. Tuhan berkata, stop. Dan mungkin kita terima omongan yang tidak enak. Kita mesti belajar untuk rendah hati. Kitab suci berkata, ganjaran kerendahan hati dan hidup takut akan Tuhan adalah yang pertama, kekayaan. Ada banyak anak Tuhan tidak bisa kaya-kaya. Kenapa? Kuncinya dua ini. Tidak mau rendah hati. Tidak mau hidup takut akan Tuhan. Sesudah kekayaan adalah kehormatan. Kehormatan bicara tentang hidup yang diangkat. Kehormatan bicara tentang kita bukan siapa-siapa, tiba-tiba dijadikan pemimpin, dijadikan orang-orang terpandang, dijadikan seseorang yang menjadi panutan. Kehormatan bicara tentang nilai hidup yang terangkat dan dipromosikan Tuhan. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kehidupan bicara hidup berkenan kepada Tuhan. Mesti siap untuk ini dan mesti sanggup, rela dan menuju semua ini Bapak Ibu. Amin. Tadi saya ingat Bunda Enggawati Kusuma ngajak saya melihat kesenangannya yang baru. Sesudah Tuhan mengambil kesenangan yang lama dari Papi Henok Kusuma, sekarang di rumah sudah tidak ada anjing lagi. Semua anjing di rumah mami saya sudah tidak diperbolehkan. Yang masih sisa ada di mobil adik saya, Daniel dan Lili, itu adalah anjing yang bisa geleng-geleng kepala. Boneka anjing aja. Lalu mami tunjukkan ke saya, ini loh mamihan, sekarang sukanya bunga. Nama bunganya kalau tidak salah bougainville ya. Merah, putih ada tengahnya merah, terus ada bentuk macam-macam. Kayak es krim, kayak es lilin. Wah, saya bilang hobi baru mami sangat memberkati. Kemudian adik saya Aan datang jemput, saya mesti balik karena saya mesti berangkat ke tempat menuju ke Yudo lah. Hudo, bukan judo ya. Kalau judo itu membanting ya. Kalau hudo itu isinya ada makanan enak di sana. Ada bakmoy tadi saya ketemu di sana. Dan sebelum saya pulang, mami ambil secangkir air minum buat saya dan berkata, "Han minum. Habis minum, kasih pisang. Pisangnya 4. Enggak kebetulan 4. 1 sudah saya makan, sisa 3. Artinya ada 1 jiwa yang sudah dimenangkan. Tinggal 3 kemuliaan yang akan datang atas gereja Betani FOG Jombang ini. Amin. Dan mami memberi 4. Tuhan akan kembalikan segera. Berapa yang Tuhan kembalikan? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya undang yang dari Hudo untuk datang bawa balasan. Sebagaimana seisi sorga bersorak-sorai. Mari kita tepuk tangan. Terus tepuk tangan. Ya haleluya. Lihat. Haleluya. Datang dari kebun Hudo. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Bu Angel boleh serahkan ke mami. Di foto. Mami memberi 4, Tuhan memberi 1 tandan. Bayangin, saudara. Saudara mengambil bagian kecil untuk memberkati Tuhan. Tuhan mengembalikan bagian terbesar buat hidup saudara. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
Nanti Mami akan ambil satu-satu buat sidang jemaat bawa pulang ke rumah. Biar jadi berkat. Karena jiwa baru dilahirkan di Udo, hulu hilir hasilnya kami bawa ke Betani FOG Jombang. Supaya jadi benih, jiwa-jiwa baru lahir lagi di gereja ini. Banyak jiwa datang ke rumah Tuhan. Menarik kah? Saya senang sekali tadi melihat jiwa baru dari Mama Pak Sanjaya lahir. Dan wah, banyak malaikat hadir tadi. Dan yang lebih luar biasa, Pak Sanjaya ini usianya 47 tahun. Ketika saya berkhotbah tentang menikmati jamuan makan bigul. Bigul itu singkatan dari babi guling. Wah. Saya cerita kesaksian bagaimana Bu Angel nerobos dengan Ricci, anak kami. Sehabis saya khotbah, Pak Sanjaya, Bu Nancy itu hantar saya. Tanya, mau makan apa Pak Johan? Kok rasanya kok pengen makan bigul ya? Dan ternyata itu hari pertama Pak Sanjaya ngalami terobosan. Makan bigul pertama di dalam hidupnya. Keren enggak, saudara? Keren. Kenapa? Sekali menerobos, membuka hati untuk belajar diubahkan Tuhan, langsung mamanya tobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Jangan tepuk tangan dulu. Kenapa? Masih ada satu orang adik saya yang belum makan bigul. Pastor Haryanto akan segera bulan depan akan buka hati untuk menerobos bigul di tengah-tengah kita. Amin. Masa perang setan mau kok ngalahin bigul, enggak mau. Yang mau, yang support katakan haleluya. Mulai besok sidang jemaat kirim bakcang. Kirimkan makanan yang bernuansa bigul biar terobosan terjadi. Karena Bu Angel itu dulu susah tidur. Insomnia, nggak bisa tidur, setiap 1 jam bangun, setengah jam bangun. Ngalami banyak kesulitan hidup sejak menerobos makan bigul. Langsung tidur nyenyak. Hari ini tidurnya bagus sekali. Mengalahkan semua orang yang bahagia di dunia. Pak Sanjaya langsung mamanya tobat. Apa yang terjadi dengan Aan kalau makan bigul? Wah, ketawanya kenceng. Saya mau undang Lydia untuk ke depan. Karena waktu Pak Sanjaya menerobos bigul, itu Nancy senangnya mukanya bersinar, malaikatnya banyak hadir saat itu. Kita undang Pak Aan bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Siap diberkati Tuhan. Siap menerobos. Mami juga bangkit berdiri. Ini bagian dari Mami angkat tangan anak cucu. Hal kecil yang Tuhan perintahkan, nerobos. Enggak bunuh orang, enggak bunuh binatang, enggak lawan setan. Cuma 1 cuil makan. Apalah artinya bigul di hadapan Tuhan. Sayang istri, sayang anak, itu tanda kita mau menerobos. Amin. Kalau Pak Aan mau menerobos, Mami angkat tangan. Tuhan turun tangan. Kalau Pak Aan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka terobosan pasti terjadi. Dan saya berdoa, Pak Aan menerobos, seisi sidang jemaat ini akan kursinya nambah-nambah sampai penuh ke atas. Amin. Peluk istrinya di hadapan sidang jemaat sebagai tanda menerobos di hadapan Tuhan. Sanggup? Coba. Nanti dulu, belum apa-apa, main peluk aja. Belum makasih aba-aba. Karena kita percaya, satu hal kecil yang Tuhan minta kita kerjakan, hal besar datang di dalam hidup kita. Amin? Lydia hadap-hadapan dong, jangan miring gitu. Kayak pengantin gitu ya. Mari semua sorak-sorai, saya kasih tanda aba-aba. 1, 2, 3. Cia.
Kita tunggu jam tayangnya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa bukan suatu kebetulan yang terjadi ini kayak candaan. Tapi kok buahnya manis-manis ya? Maafkan Pak Johan kalau harga babi di Jombang sekitarnya naik tinggi. Bukan karena promosi babinya, tapi bagaimana kita mengubah manner, perilaku kita. Hal-hal yang sulit bersama Tuhan kita taklukkan dan kita lihat buah-buah kehidupan sesudah itu. Amin. Karena itulah ketika Joshua berkata, esok Tuhan akan membuat keajaiban di antaramu. Kuduskanlah dirimu. Bagaimana menguduskan diri? Berdoa, berpuasa. Bagaimana menguduskan diri? Mentaati pimpinan roh. Bagaimana menguduskan diri? Hidup jadi pelaku firman. Bagaimana menguduskan diri? Kembali pada komitmen. Bagaimana menguduskan diri? Bayar nasar yang kau ucapkan. Bagaimana menguduskan diri? Teguh terhadap perintah Tuhan di dalam hidupmu. Bagaimana menguduskan diri? Jangan ambil yang bukan hakmu. Dengan kita melakukan apa yang dikenan Tuhan, kita berbalik dari tingkah laku kita yang jahat, kita berbalik dari semua hal yang menghalangi berkat, yang membuat hidup kita jadi susah, penuh kemiskinan, penderitaan. Kita berbalik dari semua itu dengan cara bertobat. Pintu kemurahan Tuhan, pintu mukjizat, pintu pertobatan, pintu belas kasih Tuhan terbuka. Favor of God, favor of man. Kemurahan Bapa, kemurahan manusia akan memenuhi hidup kita. Amin. Dan saya percaya ini akan datang di tengah-tengah kita. Dan ini pasti segera terjadi di dalam kehidupan. Karena itu, apakah yang mendasari bangsa Israel kemudian masuk ke tanah Kanaan? Saya mau ajak melihat kunci-kuncinya. Bagaimanakah persiapan mencapai tujuan dari Tuhan, tujuan hidup ini. Mari bersama-sama Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 mulai ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan sama-sama hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga kau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Ia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Lihat, kuncinya adalah sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan. Siapa yang menyampaikan perintahnya? Orang yang diurapi. Siapa yang menyampaikan perintahnya? Pemimpin. Siapa yang menyampaikan perintahnya? Orang-orang yang dapat dipercaya, yang kita kenal bobot bibit bebetnya, buah-buah penyertaan Tuhan, buah-buah kehidupan, buah-buah pelayanan ada dalam diri mereka. Bobot bibit bebetnya kita kenal. Hujan awal, hujan akhir akan datang. Jadi kita mesti temukan perintahnya ini. Susah nggak bagi seorang Pak An cuma nyolekin bigul? Susah enggak? Mana lebih mudah setelah malam itu mulai ketagihan makan bigul? Sesuatu yang bergelora. Dan hari ini istrinya berkata, kok beda ya? Kok mama mertuaku itu dituntun terima Yesus, enggak ada penolakan dan ngalir begitu manis dan begitu indahnya. Apa yang kita taati menurut pimpinan roh, itu membuka pintu-pintu keajaiban yang baru, tingkatan berkat, dimensi kualitas berkat yang baru masuk di dalam hidup kita. Amin. Tetapi lihat ayat berikutnya. Ayat 16. Hati-hatilah. Sama-sama katakan. Hati-hatilah. Supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian maka akan bangkit murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Kenapa saudara?
Disuruh Tuhan, hati-hati. Ternyata dalam hidup ini ada godaan. Godaan terbesar dalam hidup ini munculnya dari mana? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Terkadang kita teguh, lurus, gak mau apa-apa, tapi begitu lihat, lo kok kepengen. Begitu dengar yang tadinya kita netral, kok jadi berpihak. Kita ikut menghakimi, kita ikut benci, padahal kita gak kenal yang diomongin. Ini Tuhan ingatkan, itu menjadi ilah-ilah, itu menjadi Allah-Allah, itu menjadi Tuhan di hidup kita. Kenapa? Kata kita membiarkan hal-hal di luar kitab suci. Hal-hal di luar firman, di luar kasih Yesus, di luar kekudusan Tuhan, di luar hidup takut akan Tuhan, mulai menguasai diri kita. Kita tetap rajin ke gereja, akal budi kita tetap cari Tuhan. Kita tetap rajin untuk nyanyi, muji, nyembah. Tapi hati kita sudah berubah jadi jahat. Kenapa? Karena yang mendiami bukan Roh Kudus lagi, tetapi roh-roh yang lain. Inilah yang disebut dengan tersesat. Inilah yang disebut dengan penyimpangan hidup. Karena itu ukuran yang Tuhan Yesus tanamkan, itu berzina. Berzina itu adalah menyimpang dari kekudusan. Itu tidak didasari oleh karena kita melakukan. Baru melihat saja. Ukurannya di hati mengingini. Itu sudah masuk dalam berzina. Jadi Bapak Ibu mesti tahu, kualitas kekudusan Tuhan itu levelnya level tertinggi. Lalu apa yang harus kita buat? Hari ini jikalau Roh memperdengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Berbalik. Berbalik dari tingkah laku yang jahat. Berbalik dari semua penyimpangan, pencurian, perzinahan. Berbalik dari semua hal-hal yang engkau tahu itu melukai hati Tuhan, mendukakan rohnya. Hari ini ketika engkau berbalik, pintunya masih terbuka. Tapi ketika engkau keraskan hatimu, engkau sedang mengumpulkan kutuk-kutuk kehidupan. Engkau sedang membuat tanah menjadi keras. Engkau sedang menghancurkan garis keturunanmu sendiri. Karena kutuk itu jatuhnya pada generasi-generasi anak cucu kita juga nantinya. Lihat, ini Tuhan punya firman, saudara. Yang harusnya jadi berkat bisa berubah jadi kutuk. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak bersikap hati-hati. Lihat alangkah indahnya. Bahagia gak Mami? Ngasih 4 pisang dapat setandan. Bahagia gak Mi? Bahagia. Lebih bahagia lagi bila anak cucu Mami nanti dapat banyak sekali ratusan hektar tanah isinya pohon pisang semua. Di balik pohon pisang ini ternyata banyak peternakan bigulnya. Wah, lidiang angkaknya paling kenceng. Dan ternyata kesukaannya Daniel juga ada di sana. Ada empang-empang di sana. Dan Pak Sanjaya itu tangannya sangat dingin untuk yang namanya lele. Siapa tahu Pak Sanjaya di empangnya Daniel lempar 5 ekor. Besok jadi 5 juta ekor. Anak cucu diberkati. Alangkah indahnya kita menginginkan firman ini berlaku buat anak cucu kita. Kenapa? Karena yang kita perbuat, tanggung jawabnya bukan hanya pada diri kita, tapi bagi anak cucu kita juga. Amin. Saya baru-baru ini sama Bu Angel bilang gini, Bapak Ibu. Kita ini baru kenal orang ini. Orangnya kok bermurah. Baru kenal orang ini, tapi tidak tahu isi dalamnya. Saya sama Bu Angel, karena sudah banyak melihat yang luar itu banyak topeng, yang dalamnya itu penuh kejahatan. Jadi kami ini ketemu yang baik aja, kami uji hari ini. Jadi Tuhan menjawabnya secara langsung lewat rumpun keluarga mereka sendiri. Semalam ada anaknya telepon saya, dan tadi pagi saya sudah sempat saksikan, dia berkata, Pak Johan, ojo kasih tahu Mami ya. Jangan sampai mamiku tahu. Aku tidak kuat, aku kasihan mamiku. Lalu dia mulai cerita-cerita, saya bisa menemukan orang yang kami uji. Ternyata hatinya, hidupnya buat anak cucunya itu adalah ingin mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Maka saya berkata sama Bu Angel, orang ini ada bagian di dalam kegerakan LDS. Kenapa? Hatinya murni, hidupnya teruji. Anak cucunya aja bisa memberitahukan kualitas di dalam diri dia. Jadi saya berkata hari ini, marilah kita belajar untuk berkata bahwa kita ini suratan Injil yang terbuka, orang lain bisa baca.
Amin. Jangan sampai kita merasa kita yang punya sorga, kita paling rohani, di belakang orang muntah semua. Bahasa Jombangnya muntah itu apa? Muntah ya. Kalau bahasa Jawa Tengahnya itu tumpah-tumpah. Jangan sampai kita merasa, wah kita ngomong, wah orang lain, gitu. Jangan sampai yang terjadi di kitab Wahyu, Tuhan ikut muntah melihatmu, Tuhan juga melihat, aku muntahkan kamu, Tuhan juga muntah. Marilah kita mesti hari ini, sama-sama saya kiri kanan, yang kanan baca yang kanan, yang kiri baca yang kiri. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Lebih keras lagi. Segenap hati. Yang di bawah baca 1, 2, 3. Yang di bawahnya. Sekali lagi dengan kompak yang di bawahnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Dengan segenap hati. Saudara diam, tenang. Lihat, baca dengan hati. Kan ada tadi pujiannya ya. Selidiki aku. Sebentar. Jangan nyanyikan pakai lidah dan kata-kata lip service. Keluarkan dari dalam hati, dari seluruh jiwa. Katakan sama-sama. Beda kan Bapak Ibu? Ini adalah nyanyian refleksi, cermin, koreksi hati kita, hidup kita. Ada banyak kali kita ke gereja, akal budi saja yang nyanyi. Tapi hati, jiwa kita tidak bawa masuk karena kita anggap segala sesuatu yang rutin ini jadi hal yang benar. Tapi ketika Roh menemplak kita, ketika Roh Kudus memperdengarkan suaranya, semakin tidak enak khotbah, semakin menyakiti jiwa kita. Khotbah itulah paling berkualitas. Kenapa? Membuat kita bertobat dan untuk kembali pada kasih Yesus. Maka khotbah-khotbah saya banyak orang gak sanggup dengar. Kenapa? Karena mereka tidak cari yang dari Tuhan. Yang mereka cari yang nyenengi telinganya. Sementara yang dari Pak Johan tuh isinya penemplakan semua pengajarannya. Tetapi bukankah ini menuju sorga? Jalan yang sesak, pintu yang kecil dan sempit itu. Bukankah inilah jalan kehidupan itu, jalan sorganya Tuhan? Bukankah kita semua harus benar-benar memperhatikan apa yang diajarkan dari altar dengan cara yang tepat. Firman yang benar-benar murni, Bapak Ibu. Lihat ayat 18. Ulangan 11:18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, dan dalam jiwamu, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya sama-sama kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi bukan buat kita aja. Buat anak cucu kita juga. Hidup takut akan Tuhan, taati Tuhan, hidup kudus, hidup di dalam kasih, setia, jujur, taat. Itu harus diajarkan juga. Bahkan itu dituliskan di rumah kita. Di rumah kita harus ada kekudusannya. Di rumah kita harus ada nuansa kehadiran Tuhannya.
Di rumah kita harus setiap orang yang datang mereka berkata, wah rumahmu kok api ya, kok rasanya damai ya. Itu harus mendasari hidup kita. Karena suratan Injil yang terbuka pada diri kita ini akan membawa terang Tuhan kemana-mana. Jadi berkat di dalam kehidupan. Saya bertemu bukan hanya banyak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Saya bertemu banyak tokoh-tokoh agama. Lintas kepercayaan, lintas agama. Mereka tahu, saya tidak pernah menutupi, saya salah satu hamba Tuhan, KTP-nya ditulis pendeta. Dan sudah lama gak ganti KTP, baru ini ganti karena mesti mengganti status. Saya tidak mau ada status mati cerai lagi. Kenapa? Karena durennya sudah kadaluarsa. Sekarang ganti menikah. Kenapa? Kita mesti belajar hidup ini terbuka, tertulis. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena seringkali kita tutupi semua bagian hidup kita ini untuk kompromi. Dan mengizinkan celah-celah kompromi setan masuk menghancurkan hidup kita. Dan ketika hidup sudah hancur baru kita sesali Bapak Ibu. Mari sebelum segala sesuatu terlambat. Tidak usah nunggu kita dipanggil, kita ditegur. Kita yang sadar, kita yang datang. Kita yang melakukan proses daripada masuki pintu pertobatannya. Saya berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar. Jangan sampai di dalam hidup ini, apa yang dituliskan di dalam kitab suci, ada banyak janji Tuhan, ada banyak sekali tujuannya Tuhan sudah beri. Kok nggak sampai-sampai? Oleh karena apa? Karena kesalahan kecil kita menghalangi kemuliaan masuk. Kita yang mesti membuka diri untuk mengkoreksi diri kita. Karena umat Tuhan ini satu dengan yang lain adalah unity, keluarga, kepunyaan Tuhan. Tugas kita bersama untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihatkan, untuk saling menegur di dalam kasih, untuk saling berdoa, mendukung di dalam doa, dan berbagi kasih dalam kehidupan ini. Amin. Apakah saudara tidak punya pisang di rumah setandan? Saya yakin saudara punya kebunnya. Buktinya aja, bebek di sini bertelur paling banyak di Jawa Timur. Bebek bertelur, kotoran bebek jadi pupuk, pasti banyak pisang bertandan-tandan. Tapi seringkali kita lupa untuk berbuat kasih. Seringkali kita kadang-kadang nggak sadar bahwa pada diri kita ada hal-hal yang bisa kita salurkan jadi berkat buat banyak orang. Contohnya sederhana gini, lemari kita banyak sekali isinya baju-baju yang lebih dari 2-3 tahun nggak kepakai. Kita simpen terus. Sementara di luar sana banyak sekali saudara seiman kita. Banyak sekali orang-orang di dunia ini, di panti-panti jompo, di panti-panti asuhan, bahkan anak-anak Tuhan sendiri yang butuh uluran tangan kita. Sementara lemari kita tertutup rapat-rapat. Deposito kita terus nambah bunganya, nggak tersentuh apa-apa. Rekening bank kita terus numpuk. Brankas kita banknya, yang namanya brankas itu, wah emasnya nambah-nambah. Kita hanya ngumpulin uang di bumi, kekayaan di bumi, nggak pernah ngumpulin di sorga. Kita tahu bahwa kita harus berbuat kasih. Kita tahu bahwa Yesus itu kasih. Kita tahu sebagai anak-anak terang kita mesti mengasihi. Tapi semuanya kita nggak pernah cairkan. Maka tadi di tengah hujan besar, saya berkata pada Tuhan, Mami memberi aku 4 butir Tuhan. 1 sudah aku makan di kamar. 3 aku nggak makan karena bukan jatahku. Jatah Bu Angel, Pak Sanjaya, dan Bu Nancy. Saya belajar setia jagai hal kecil. Lalu saya berkata pada Tuhan, bolehkah Tuhan memberkati mamiku dengan kesenangan? Tuhan tersenyum. Lalu saya lihat di sebelah rumah mamanya Pak Sanjaya, ada pisang tandanan gitu. Saya membelinya oleh ketaatan dan oleh izin dan oleh restu Tuhan. Dan saya yakin buat mami saya makan setandan itu berat. Tapi kesenangan yang mami dapat, itu akan menjadi seorang imam Tuhan yang akan melepaskan berkat yang turun bagi umat Tuhan. Karena di mana pemimpin diberkati, umat Tuhan akan semakin diberkati. Inilah bagian kita yang disebut saling mengasihi, saling berkat. Berkat memberkati, diperlengkapi untuk memberkati itu harus diimplementasikan Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu pada kesempatan yang luar biasa ini,
Saya ingin Bapak Ibu mengambil bagian yang terbalik. Selama ini mungkin mami saya, Pastor Bunda Inggawati Kusuma, udah melepaskan banyak berkat sekali bagi Bapak Ibu. Masih banyak sekali, dan mungkin tiap minggu Jombang Blessing, tiap doa pagi, di doa di rumah, doa hari-harinya, doa di gereja, di ibadah raya terus memberkati. Tapi kita berapa kali memberkati pemimpin-pemimpin gereja Tuhan? Mari hari ini kita buat sesuatu yang terbalik. Saya akan daulat Bu Angel untuk bawa mami. Aan Lydia, tolong saya taruh kursi di tengah. Ini sesuatu yang bukan dipaksakan, tapi ini sesuatu adalah yang datang dari Tuhan sendiri dan dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di sorga. Mami sebagai pemimpin, usia mami sekarang berapa, Mi? 70. Ini umur kitab suci 70, kalau kuat 80. Lebih dari itu adalah isinya penderitaan, kelemahan tubuh. Saya akan taruh mami di depan. Saudara, apa yang saudara ingin berkati ke seorang pemimpin yang menjagai pintu gerbang jiwa domba-domba Tuhan? Saudara ingin berdoa, ingin tumpangin tangan ke mami, lakukan saat ini. Saudara berkata, aku ingin memberkati mami dengan sesuatu, lakukan saat ini. Lakukan. Ini kesempatan dari Tuhan karena saya lihat pintu sorga terbuka. Bu Angel tadi berkata, 1 jiwa bertobat. Pintu sorga terbuka lebar dan sekarang saya melihat pintu itu terbuka total, Bapak Ibu. Mari kita implementasikan, kita praktekkan perbuatan kasih ini. Tidak kemana-mana, kepada imam Tuhan lebih dulu. Yang setuju katakan haleluya. Yang mau sorak-soraikan kepada Tuhan. Dan ketika mami duduk di depan, apabila ada di antara kita yang mungkin ada buat salah, buat dosa, baik itu dosa dengan keluarga, dosa pribadi di tempat tersembunyi, ataukah dosa yang melanggar 10 perintah Allah, berzina, mencuri, mami akan duduk sini. Engkau bisa sujud di sana, engkau bisa bisiki mami dengan kata-katamu. Dan sesudah ibadah nanti ambil waktu pribadi sama mami. Bereskan, biar tangan kemurahan Tuhan lewat hamba-hambanya terulur, hidupmu dipulihkan. Kutuk-kutuk itu tidak menjalar masuk ke garis lumpun keturunanmu. Ini waktunya dari Tuhan. Mari Ibu Angel bisa tuntun mami. Dan saya minta adik-adik saya, Daniel, Lili, Lydia, Aan di belakang mami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Pak. Lihat saudara, ini bukan Pak Johan yang buat, ini Tuhan yang buat. Mami, ketika saya menikah datang naik kereta api, saya sempat menangis banyak air mata. Saya melihat kasih sayang seorang Bunda Inggawati Kusuma. Saya nggak lahir dari rahim mami. Saya ini dipilih jadi anak dari Esther Henok Kusuma. Di hari pernikahan saya dengan Bu Angel, lihat 4 butir diganti Tuhan 1 tandan. Jikalau bukan orang yang dikenan Tuhan, tidak mungkin akan ada hal seperti ini. Mami mungkin ada banyak kelemahannya sebagai seorang wanita, sebagai seorang hamba. Tetapi saya ingin jamin kepada saudara, mami saya, hatinya adalah hati orang yang mengasihi umat Tuhan. Sepenuh hati, selalu berpikiran untuk hal-hal yang terbaik terjadi pada umat Tuhan. Ini waktunya kita. Ini waktunya kita untuk sama-sama. Kalau Pak Johan tidak lahir dari rahimnya menerima 4 butir, saya bawa 1 tandan. Bu Angel sudah siapkan sesuatu untuk mamanya. Kenapa?
Karena ini momen Tuhan, nggak setiap hari akan terjadi kebaktian seperti ini. Amin. Saya ingin Bapak Ibu tutup mata. Tutup mata, dengarkan suara roh. Tutup matamu, dengar suara roh. Saya minta worship leader nyanyikan pujian ini. Saya ingin saudara mendengar suara rohnya. Ini waktunya kita ganti arah. Selama ini kita banyak menerima. Ini waktunya kita untuk berbalik arah, untuk memberi. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang tahu dan menilai hidupku. Tersembunyi Bagimu, selidiki aku, lihat hatiku, aku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai. Bu Angel berjalan lebih dulu. Siapa yang tergerak sesudahnya silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setia selidiki aku, Saudara tergerak, saudara boleh melangkah. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari mata Allah Bapa mengalir, mengalir. Mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih Dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa lakukan sesudah ibadah, bisa mampir ke rumah hambanya, Ibu Gembala, Saudara. Apa yang Tuhan taruh di hatimu? Sudah saatnya kita melakukannya dalam ketaatan. Apa yang sudah kita terima sekian lama waktunya sebagai anak, sudah selayaknya kita mengembalikan semua kebaikan, baik itu orang tua rohani, hamba-hamba Allah, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang ada andil, ada budinya di dalam kehidupan kita. Saya percaya ini sesuatu yang baik Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih, mari sama-sama naikkan pujian ini. Hamba mohonkan restorasi roh Tuhan. Hamba mohonkan pemulihan jiwa-jiwa. Hamba mohonkan tangan kasih anugerah Tuhan atas sidang jemaat-Mu. Berkati Tuhan, sembuhkan, pulihkan, lipat gandakan jumlah umat-Mu.
buka tanganmu. Biarkan aliran kasih sorga itu memenuhi jiwamu. Puji Tuhan. Shalom. Saya berterima kasih dan saya percaya semua jemaat Betani FOG Jombang memiliki hati yang baru, roh yang baru di dalam batinnya. Dikasih roh taat, dijauhkan dari roh kekerasan. Dan berkat Allah akan melimpah. Berkat Allah melimpah. Kembalikan dengan lipat kali ganda. Berkati juga Pak Johan. Bu Angel berkati Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan. Berkati semua yang hadir saat ini. Mereka yang sudah setia, jujur, taat. Melakukan firman Tuhan. Berkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya la bala 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 bala. La bala 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 bala. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami kurang taat di hadapan-Mu. Ampuni kelemahan kami. Melalui firman-Mu kami sadar. Kami mau bertobat. Kami mau bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kau berkati Tuhan pemerintah yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah. Bahkan sampai kota Jombang ini. Kau berkati. Berkati banyak jiwa diselamatkan. Lututnya akan bertelut, lidahnya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani. Dan kami percaya firman tidak akan kembali sia-sia. Tapi tertanam dalam hati kami. Hingga kami berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pulanglah ke rumah tangga masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat Allah, damai sejahtera, sukacita Allah menyertai kita mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya kita mendapat hidup yang kekal. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Hidup kita jadi berkat. Memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yang percaya kita diberkati Tuhan dan sudah diberkati berlimpah-limpah. Sama-sama saya katakan amin. Siapa Tuhan kita? Yesus.